Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang yang mendung-mendung ini, izinkan The Brondol untuk menjawab pertanyaan dari sahabat The Brondol. Mas, kebun sawit saya itu tanahnya liat putih, kemudian selalu kering, kuning, buahnya pun kecil-kecil. Kira cocok pakai pupuk apa, Mas? Jadi memang karakteristik liat putih itu rata-rata, apalagi liat yang apa ya, kandungan liatnya tinggi, kemudian gini, kalau kering keras banget, kalau kalau hujan banyak, naudzubillah. Jadi memang yang menyebabkan kondisi kelapa sawit kita menjadi perkembangannya menjadi terhambat adalah, yang paling utama adalah memang struktur tanah liat ini. Jadi tanah liat merupakan salah satu partikel tanah yang memiliki muatan, sehingga sebenarnya kalau tanahnya liat itu adalah tanahnya yang relatif subur, karena bahwa ketika dipupuk kemampuan menjerap unsur haranya itu sangat tinggi. Namun ketika dia tanah liat, dia memiliki struktur tanahnya itu padat naudzubillah, maka perakaran tidak akan berkembang dengan sangat baik. Bagaimana cara untuk pemupukan? Sebelum kita ngomongin pupuk adalah kita ngomongin dulu perkembangan akar di tanah liat yang berat ini. Maka cara yang terbaik adalah memberikan memberikan bahan organik dulu, bahan organik yang relatif banyak. Selama daerahnya tidak pernah tergenang, kemudian tidak pernah ada air luapan, maka cara yang terbaik adalah bagaimana memberikan bahan organik yang relatif cukup banyak. Hal ini adalah untuk membantu perbaikan struktur tanah. Walaupun dikasih dolomit, rock fosfat, urea, KCl, semuanya diberikan, tapi kalau akarnya tidak berkembang, maka penyerapan unsur haranya juga tidak berkembang. Karena pada dasarnya struktur tanah yang bagus adalah bagaimana dia itu memiliki sela-sela untuk sela-sela yang nanti akar akan berkembang akan sangat baik. Sehingga ketika dia tanahnya liat putih dan padat banget ini, maka akar itu membutuhkan tenaga yang cukup besar untuk bisa menembus struktur tanah ini. Untuk itu sahabat The Brondol ini, masa yang punya ini bagaimana menambahkan unsur hara, bahan organik yang cukup banyak. Salah satu bahan organik yang bisa digunakan, kalau menurut saya yang terbaik adalah tetap janjangan kosong. Kalau memang janjangan kosong susah diraih, maka ya kotoran hewan merupakan salah satu solusi yang bisa ditempuh untuk diberikan untuk memperbaiki struktur akar ini. Nah, ketika kita ngomongin tanah liat, kemudian strukturnya sudah bagus, akarnya sudah berkembang, maka tinggal kita memberikan asupan unsur hara bagi tanaman kelapa sawit kita. Kalau misalnya tanaman kelapa sawit kita sudah dipupuk dengan menggunakan 4 unsur hara makro utama, yaitu adalah kalium, nitrogen, magnesium, dan fosfor, maka ya dia tetap akan terjadi penyerapan yang sempurna dan relatif tidak akan mengering. Dan yang kedua sahabat The Brondol yang harus dipahami adalah ketika kelapa sawit atau pelepah itu mengering, kembali lagi faktor pembatasnya adalah air. Air, atau memang air itu baik air permukaan atau air di dalamnya. Kalau memang tanahnya agak rendah, walaupun tanahnya agak rendah, ketika digali ketemu dengan air, maka ya bisa saja bahwa kondisinya mengering. Kayak kemarin saya ketemu dengan salah satu sahabat The Brondol di jalan, ya, bercerita saya tuh kelapa sawit saya itu mengering. Kemudian seperti yang Bapak disampaikan betul sekali. Begitu saya gali perakarannya di 50 sampai 60 itu ketemu dengan ketemu dengan air, Pak Pandi, dalam jumlah yang cukup banyak. Kalau dia memang water table-nya pendek, akar kelapa sawit itu perkembangannya di 90 sampai 120 cm. Kalau misalnya di 50 cm sudah ketemu water table, ya ini juga akan menjadi masalah. Air yang dimaksud bukan hanya air di atas, tapi juga air di bawah, gitu. Jadi untuk memperbaikinya, ya kembali lagi kalau memang air di bawah tidak menjadi halangan, maka pemberian bahan organik adalah bagaimana merangsang perakaran itu sendiri. Nah, kalau pemilihan pupuknya Pak Pendi bagaimana? Kalau di mineral relatif lebar, jangkauan pemilihannya lebar, tapi yang diperlukan adalah keseimbangan. Keseimbangan apa? Keseimbangan untuk bisa menjaga pH tanah itu sendiri. Jangan digempur dengan menggunakan pupuk yang pupuk yang relatif mengasamkan tanah. Misalnya nitrogennya pakai ZA, fosfornya pakai TSP, magnesiumnya pakai kesrit,
Kalau hanya misalnya satu periode saja sih nggak ada masalah. Tapi kalau dalam jangka waktu yang panjang, bombardir pH apa menekan pH yang sampai level ke pH-nya rendah, ini juga akan bermasalah. Itu sih. Tapi pada dasarnya menjawab pertanyaan ini, sawit kelapa sawit yang tidak berkembang akarnya dalam kondisi tanahnya liat putih dengan struktur yang mampat itu artinya bahwa keras banget loh. Jadi dia tuh tidak akan pernah berkembang. Maka begitu diberikan bahan organik yang cukup banyak, maka dia sela-sela liat ini akan diisi oleh partikel-partikel organik yang nanti porositasnya, artinya bahwa pori-pori tanahnya itu akan menjadi lebih baik, sehingga air tanah mudah akan air tanah akan menyusut ya, akan mudah menyerap, kemudian di perakarannya juga akan berkembang dengan menggunakan tenaga yang tidak begitu berat, sehingga berkembang ini Mas. Jadi kalau ketika masih misalnya dipupuk, sudah tak pupuk 7 kilo, 8 kilo sekalipun, kalau akarnya nggak berkembang ya sama juga bohong Mas. Kayak kita ini misalnya disuapin pakai bakso ini tapi mulutnya sedikit aja ya menjadi masalah Mas, sehingga harus dirangsang perkembangan akarnya. Dan satu lagi sahabat The Brondol, tanah liat putih ataupun tanah liat abu-abu yang merupakan galian bikin parit kemudian dinaikkan, misalnya partikel gambutnya itu sekitar 1 meteran ya, begitu digali kemudian dibikin parit kok bawahnya sudah tanah liat. Lah tanah liat yang sering terendam biasanya memiliki struktur yang mampet itu masif gitu ya, sehingga pori-pori tanahnya tidak ada. Jadi akar kelapa sawit yang ditanam di tanah liat seperti ini rata-rata tidak berkembang. Itu udah yang menjadi catatan, ketika tanah liat ini sering terendam, maka ya bahan organik belum tentu menjadi solusi, karena bahan organik yang diberikan pada daerah-daerah tergenang rata-rata dekomposisinya ataupun pematangan dari bahan organik tidak berjalan karena sering terendam, sehingga tidak saya rekomendasikan. Lah kalau memang sering tergenang atau ke air luapan, salah satu syaratnya ya adalah dibikin parit dulu. Diparit dulu baru kita perbaiki. Tapi selama di air luapan ada sering tergenang ya nggak akan bahan organik itu belum tentu mampu, karena nanti terisi air lagi ya mampet lagi Mas, seperti itu. Itu sih yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di siang hari yang berbahagia ini. Ya maka mari kita bersama-sama belajar tentang faktor pembatas dari budidaya kelapa sawit, yang rata-rata air, pH, kemudian struktur tanah juga menjadi faktor pembatas. Karena struktur tanah pasiran yang menjadi pembatas, faktor tanah liat yang padat, yang berat, kalau Bapak bilang itu tanah liat berat yang tidak ada partikel pasir semuanya juga akan menjadi masalah. Semoga bermanfaat bagi sahabat Brondol juga saya juga, dan semangat selalu petani kelapa sawit Indonesia, dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.